Ngalir. Halo, Ya. kembali lagi bersama saya Cici Ongko dan Mas Ratmono ya. Mas Ratmono, halo. Halo, selamat pagi, Mbak Cici. Pagi Mas ya. Kita hari ini mau bahas apa nih? Masih kelanjutan dari tema sebelumnya yaitu hidrolik ya. Oke, sebelum Tapi kita sekarang masuk kita ke masuk ke dasar teorinya lah. Mm-mm. sebelum masuk ke dasar teorinya, mungkin ada satu dua pesan buat teman-teman Dari siapa nih? Dari dari Mas saya atau dari Ratmono. Mbak Cici? Waduh, saya tidak menyiapkan secara khusus ya. Tapi ya saya coba ini beberapa fenomena yang saya amati beberapa pekan terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir bahwa ini kan masa-masanya sedang berat ya, kondisi ekonomi, kesehatan gitu ya, ada pandemi COVID-19 dan kita melihat beberapa berita itu banyak yang sudah mengibarkan bendera putih. Nah, misalnya di pasar apa itu kemarin di Marlan ya, Medan, itu pedagangnya sudah mengibarkan bendera putih. Yang di Jakarta dulu kayaknya ada yang di pedagang food court ya, itu bendera putih juga. Nah, tapi saya belajar beberapa hal pagi ini tentang gimana kalau selain kita menyalahin kondisi, ya, menyalahin COVID, ya, yang juga dia nggak tahu kalau kita salah-salahkan kan, jika dia juga cuma virus gitu. Atau kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan Tuhan bahkan ya. Kita belajar untuk kita bisa introspeksi diri lah, apa yang kurang dari kita agar kita bisa perbaiki, gitu ya. Nah, misalnya aja saya tidak tahu kondisi mereka seperti apa di pasar tradisional, misalnya mengapa orang itu kemudian kadang-kadang stop berbelanja di pasar tradisional. Misalkan mungkin gara-gara prokesnya yang di sana kurang terjaga, lingkungan yang kurang bersih, sehingga penularan di pasar itu mungkin lebih lebih beresiko ya. Mungkin jalannya tidak langsung mengutuk pemerintah atau menyalahkan pembeli ya. Ya, kenapa tidak membeli lagi ke sana, tetapi lebih ke bagaimana kalau kita meningkatkan prokesnya di situ, kebersihan lingkungannya, sistem jaga jaraknya bisa ditinjau lagi sehingga orang itu membeli di situ lebih nyaman gitu ya. Dan kita bisa juga kreatif karena tuntutan kondisi saat ini bisa membuat orang lebih kreatif untuk membuat sesuatu itu bisa lebih laku. Misalnya door to door atau di delivery dan seterusnya. Nah, itu perlu daya juang yang cukup baik dari kita semuanya gitu ya. Itu sih. Jadi selain kita maksudnya kita nggak cuma nyalain orang lain gitu ya, tetapi kita lebih ke introspeksi diri apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita bisa perbaiki gitu aja. Itu sih dari beberapa perenungan yang hari ini dan kemarin saya dapatkan. Gitu Mbak Cici. Wah, ya betul ya. Saya setuju Mas Ratmono. Ya kita harus introspeksi diri dan kalau saya nyambung sedikit itu hubungannya dengan eh yang saya dapat ya. Jadi untuk hal-hal yang bisa kita kontrol kita harus bertanggung jawab. Kalau untuk bagian kita harus bertanggung jawab. Dan untuk hal-hal yang di luar itu kayak misalnya COVID ini juga nggak ada yang mau kan. Kita sering bahas ini. Ini mungkin ini apa sih namanya? Apa ini adalah disengaja atau enggak dari lab mana? Ya itu untuk pemikiran sesaat nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi kita karena itu di luar kita gitu dan kenyataannya sekarang dia ada. Tapi apa yang bisa menjadi bagian kita? Yang pertama kita bisa ini saya dapat dari orang lain juga. Yang pertama kita tanggung jawab jika kita pelajar ya kita belajar bidang kita semaksimal mungkin. Jadi potensi kalian, keahlian kalian itu dikembangkan semaksimal mungkin di masa-masa ini gitu khususnya. Kemudian yang kedua apa? Jaga pola makan, jaga pola hidup. Jadi kalau kalian sudah tahu ini kondisinya apalagi kayak gini, ya pola makan tuh sebisa mungkin dijaga. Bukan berarti harus mahal, tapi kan kita bisa makan sayur, diperbanyak. Habis itu kalau daging, ya kalau kita butuh protein bisa telur, tapi yang dikurangi itu gorengan, kayak gitu-gitu. Itu bagian kita bertanggung jawab. Jadi saya rasa itu perlu ya, apalagi kalau ini untuk mahasiswa admi, kalau kalian seharusnya bisa lah memilih gitu ya.
saya tahu sulit karena lebih banyak yang jual gorengan, tapi pilihan tuh pasti ada dan itu kembali ke masing-masing orang. Saya rasa seperti itu. Jadi penting untuk kita mulai sadar dan bertanggung jawab dalam setiap pilihan yang kita buat. Kalau boleh ngomong lebih apa ya, ini lebih detailnya tuh dalam setiap menit kalian membuat pilihan, kalian mau ngapain, mau bicara ini, mau melakukan itu kalian pikirkan. Gitu aja Mas. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Cece. Ini bisa lanjut ke materi ya. Oh iya, saya sampai lupa ya. Kita sekarang lanjut ke materi ya, yang lebih serius. Nah, semoga perenungan pagi ini bisa membuat kalian merenung, introspeksi, dan berubah. Silakan Mas Fatmono. Kita Iya, bahas betul. apa hari ini? Ya, yang penting pokoknya jadi orang yang berpikiran positif ya. Oke, dari setiap kondisi kita bisa bertindak dan berpikir positif. Oke, baik, kita masuk ke bagian teoritisnya hidrolik ya. Ada teoritisnya ini, ada teori-teori, ada dasarnya gitu ya. Nah, kita mau bahas tentang pertama tentang istilah tekanan hidrostatik itu apa? Wow. Ya. Kalau kita melihat di gambar ini pastinya tahu bahwa ketika semakin tinggi cairan itu ya, maka yang di paling bawah itu pastinya kalau kita membuat lubang di paling bawah itu pastinya dia tekanannya paling tinggi ya. Gitu Berarti kita lihat tinggi ya rendahnya pada itu gambar seperti diukur ini. dari kedalaman ya, Mas? Iya betul, betul sekali. Jadi semakin dalam dia dalam ini ya, tekanan cairan itu akan semakin tinggi. Kita lihat pada slide yang berikutnya ya. Kita sudah membahas mengenai hidrolik itu apa, ya. Nah, hidromekanik yang kita sebut sebagai mekanisasi menggunakan media cairan itu ternyata ada dua. Yang pertama adalah hidrostatik, yang sebelah kiri, dan yang kedua adalah hydrodynamics. Ya, hidrostatik ini adalah cairan yang diam. Namanya juga hydrostatik ya, diam. Ya, dia mengalir ketika ada sebuah komponen yang mengalirkan, misalnya pompa. Nah, hydrodynamics itu adalah hydro yang dinamis, yang artinya dia bisa bergerak. Ya, dia flowing ya, dia bergerak. Pada asal mulanya dia memang bergerak. Misalnya air terjun yang mengalir ya dari tempat tinggi ke tempat rendah, atau aliran sungai ya yang dia mengalir dari tempat tinggi yang juga tempat rendah, dan itu sudah dari sananya dia bergerak dan kita tinggal manfaatkan aliran sungainya itu. Ketika kita membuat alirannya menjadi lebih sempit penampangnya, maka dengan debit yang sama dia mempunyai kecepatan aliran yang lebih tinggi sehingga turbin ini berputar lebih cepat. Gitu ya, ini tentang hydrodynamics. Ya. Jadi di sini kita bisa baca hidrostatik lebih mengarah pada tekanan dan luasannya, sedangkan hidrodinamik lebih mengarah pada massa dan akselerasinya. Begitu Mbak, untuk penjelasan yang slide pertama ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu atau kita bisa lanjut. Mas, konfirmasi aja. Jadi kalau hidrostatik itu olinya diam kecuali ada gaya dari luar yang menggerakkan oli gitu. Tapi kalau hidrodinamik itu berarti cairan itu dengan aktif bergerak dan itu menghasilkan tenaga. Seperti itu atau ada penjelasan yang Iya, lebih betul. Betul seperti itu. Ya, kita hidrostatik sangat luas ya implementasinya ya, tidak cuma hanya di hidrolik, tapi juga bisa di bendungan, bisa di tandon air tempat kita tinggal di rumah kita. Itu prinsipnya hidrostatik ya. Seperti itu. Ya, kita lanjut ya Mbak Cici ya. Oke. Ya. Nah, kita akan melihat ada sebuah rumus di sini ya tentang berapa besarnya tekanan hidrostatik. Ya, di sini ada rumus P atau tekanan hidrostatik dalam Pascal ya. Kemudian sama dengan rho ya, massa jenis cairan dalam kilogram per meter kubik. Kemudian ada juga gravitasi ya dalam meter per sekon kuadrat dan ketinggian cairan ya pada bejana atau kedalaman
tergantung dari konteks ya. Itu dalam satuan meter. Ya, rho GH. Ya. Nah, kita bisa lihat pada image-image berikut ini implementasi tadi yang bisa diterapkan perhitungan rumus ini. Ya. Kita lanjut dulu ya untuk contoh kasus ya. Oke. Nah, kalau kita melihat contoh kasusnya seorang penyelam itu ya, kalau saya artikel yang pernah saya baca itu kalau kedalaman kita bisa menyelam itu tergantung dari fisik seseorang. Tetapi maksimal banget katanya itu sekitar 40 meter. Ya, itu pun kondisi fisiknya harus prima dengan pakaian khusus begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat berapa tekanan hidrostatik yang dia terima oleh penyelam ini. Kalau dia menyelam dalam kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita akan masukkan rumus-rumus tadi. Kemudian diketahui di sini ya, massa jenisnya untuk air adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian gaya gravitasi dan kedalaman. Hasil perkalian dari ketiga parameter tadi ya, itu adalah 490.500 Pascal. Ya. Nah, kalau ini kita setarakan dalam satuan bar, maka dia ya menderita tekanan sebesar 4,9 bar. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kedalaman 50 meter, penyelam ini menerima tekanan air ya, yang di sekitarnya ini ya. Di sekitarnya ini kan semakin dalam dia menyelam, maka semakin besar tekanannya. Dia menerima sekitar 4,9 bar menekan dari semua sisi ya ke tubuhnya ini. Kalau katanya sih kalau umurnya masih kecil hanya sekitar bisa sampai berapa ya 12 meter, kemudian kalau umurnya 20 tahun bisa sampai 20 meter menyelam. Jadi tapi rata-rata orang itu menerima bisa dari 20 sampai 30 meter ya dia bisa menyelam ya. Tapi tergantung dari kondisi fisik ya. Sekitar 2 sampai 3 bar saja. Itu untuk seseorang yang menyelam. Itulah kenapa kemarin waktu ada insiden kapal selam yang dia tenggelam, istilahnya bukan tenggelam ya, tapi dia ke dasar laut dan kedalamannya sekitar 800 meter, maka bisa dibayangkan bahwa ketika seseorang itu bisa keluar meloloskan diri dari bangkai kapal selam, tetapi bahaya di luar itu luar biasa besar. Kenapa? Karena tekanan air sedalam 800 meter itu ya sekitar 80 bar. Itu tidak ada seorang pun yang bisa menahan tekanan sebesar itu. Nanti bisa meninggal dalam sekejap gitu ya, remuk ya di dalam. Seperti itu untuk perhitungannya. Berarti kalau ikan-ikan di dasar laut itu hebat ya? Apa di 800 meter itu udah nggak ada ikan, Mas? Masih ada kalau coba lihat di YouTube dengan ini ya, Palung Mariana. Itu ada ikan-ikan yang bisa tahan dengan tekanan sebesar itu. Ya Tuhan pasti sudah ngasih konstruksi khusus pada hewan apa yang bisa hidup dalam tekanan sebesar itu. Ya, kayaknya nggak enak Pastinya ya, dia Mas, tidak berongga lah di dalamnya. Mungkin ya, mungkin. Ya mungkin, saya tidak tahu. Dia berongga, justru berongga. Kalau berongga bukannya dia malah bisa remek ya? Saya nggak tahu. Ya kok malah Nanti justru dicek aja lah. berongga, Mas? Enggak, dia nggak berongga. Berongga. Iya, harusnya nggak berongga. Wah, itu keren ya. Ikan apa ada rongganya? Enggak tahu. Ngomong kalau tentang itu, Mas. Kalau itu kan air laut terus kemudian rohnya pakai rohnya air. Itu emang kalau air garam sama air biasa itu sama ya? Kalau dianggap, jadi itu punya ukuran sendiri. Kalau yang 1000 itu dianggap murni ya mungkin ya. Tetapi kalau air garam itu rohnya mungkin ada sendiri. Nah ini pendekatan saja sih. Dianggap kira-kira segitu. Atau bisa cari ini sendiri ya. Datanya sendiri di Google. Oke, jadi ini yang penting itu kan berarti
itu berpengaruh ya, massa jenisnya itu berpengaruh kalau dia lebih, kalau kita tenggelamnya di sesuatu yang lebih kental itu akan lebih susah, misalnya lumpur hisap gitu ya. Sama nggak sih? Iya. Ya. Beda konteks mungkin. Tapi ini kalau lumpur hisap ya lebih bahaya terhisapnya itu dan nggak bisa nafas. Tapi kalau tekanannya kan nggak terlalu dalam ya dia. Tapi ya lumayan juga sih. Massa jenis air laut itu 1025 kg per meter kubik. Jadi lebih berat 25 kilo per meter kubiknya. Oke. Untuk sebagai informasi aja ya. Ya, semoga ini menjadi inspirasi ya kalian. Yuk lanjut. Ya. Oke, bagian yang kedua adalah tentang hukum Pascal. Nah, kita kalau zaman SMP itu sudah belajar mengenai hukum Pascal ya, dalam sebuah saluran tertutup atau ruang tertutup ya, maka cairan itu akan menekan ke segala arah dengan sama rata. Ya, seperti ini image-nya ya. Bahwa dalam sebuah ruang tertutup dia akan menekan segala arah dengan sama rata. Gitu. Nah, pada perhitungan hukum Pascal ya berlaku rumus ya pressure sama dengan gaya dibagi luas penampang ya dalam satuan Pascal ya. Pascal itu untuk pressure sama dengan ya hukum tekanan ya sama ya. Jadi perlu diperhatikan angka-angka di sini biar tidak menghasilkan satuannya ya, agar tidak menghasilkan besaran yang salah begitu. Ya, orang yang bobotnya lebih kecil ya 60 kg, 70 kg misalnya bisa mengangkat mobil yang bobotnya jauh lebih besar, sekitar 20 kali lipat ya. Mengapa bisa seperti itu? Ya, jika tekanannya di dalamnya sama, ya, tekanan oli di dalamnya atau cairan di dalamnya sama, bebannya berbeda, maka bisa dipastikan bahwa luas penampangnya juga akan berbeda, gitu. Jadi perbandingan luas penampang ini yang akan menentukan nantinya. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke, nah sekarang kita membahas rumusnya tentang fenomena yang terjadi pada animasi yang sebelumnya. Di sini berlaku P1, pressure di titik kiri, itu sama dengan P2, karena ini adalah hukum Pascal ya. P1 sama dengan P2. Jika P1 sama dengan F1 dibagi dengan luas penampang A1, dan P2 ya sama dengan F2 gaya ya dibagi dengan luas penampang A2 ya, maka bisa berlaku jika P1 sama dengan P2 sama adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, nanti tinggal kita pengen cari parameter yang mana yang belum diketahui. Misalnya F1 sudah diketahui, F2 sudah diketahui, sedangkan P2 sudah diketahui, ya berarti A1 sama dengan, nah kita main matematika ini sekarang ya, A1 sama dengan F1 dikali A2 ya dibagi F2 gitu. Kira-kira seperti itu ya permainan rumusnya ya. Nanti kita bisa menghitung lah. Oke. Keren ya. Iya. Kalau dicoba dibuat simulasinya yang real gitu, itu keren. Bisa. Oke, lanjut. Bisa juga, ini menarik sekali ya. Ya. Nah, pada animasi yang atau gambar yang sama, kita bisa melihat tadi kan tentang gaya ya, tentang gaya luas penampang. Nah, kalau ini tentang volume. Nah, karena cairan itu dianggap tidak bisa dimampatkan, ya, tidak seperti udara yang bisa dimampatkan. Kalau cairan itu tidak ada pemampatan, dianggap seperti itu. Meski ada tapi kecil sekali ya, sangat kecil dan diabaikan. Maka volume yang ditransfer itu sama. Jika yang ditransfer di sini adalah 10 liter, maka di sebelah kanan itu volume yang berpindah juga pasti 10 liter. Sehingga apa? Berlaku rumus nanti kalau V1 sama dengan S1 kali A1 ya,
volume 1 ya adalah luas area piston A1 dikalikan S1 jarak ya. Itu menjadi volume. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah V2 sama dengan luas piston area A2 dikalikan jaraknya S2. Ya, ketemu volume juga. Nah, sementara V1 sama dengan V2, maka berlaku rumus ini. Nah, nanti kita bisa menghitung perpindahan volumenya tergantung dari luas areanya gitu ya. Ini bisa dipakai untuk menghitung perpindahan misalnya piston, dia nanti seberapa cepat dia bergerak ya, berapa lama, kemudian debit yang dibutuhkan itu berapa, gitu ya, itu banyak ya korelasinya. Ya, ini tentang konsumsi oli yang dibutuhkan ya atau cairan yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah piston. Ini berlaku rumus yang di sini. Begitu ya. Ya, Kita bisa lanjut. Oke. bisa. Kemudian yang berikutnya adalah tentang debit. Debit itu banyaknya cairan ya dalam satuan waktu. Seperti kita mengisi ember yang kosong, kemudian dalam satuan waktu misalnya 10 detik kemudian berapa liter air yang terisi. Nah, itu yang disebut sebagai debit. Debit. Nah, rumus yang ada di sini adalah Q, debit atau flow rate sama dengan volume dibagi waktu. Nah, tetapi yang dipakai di sini adalah meter kubik per sekon. Nah, bedanya pada sistem hidrolik yang kita pakai kebanyakan itu dalam satuan liter per menit. Ya, flow rate itu dalam satuan liter per menit. Begitu misalnya 5 liter per menit atau 10 liter per menit tergantung dari besarnya pompa. Ya, ukuran pompanya juga dan juga putaran motor listriknya begitu ya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, fungsinya apa sih debit itu? Ya, debit itu kalau misalnya kita punya debit lebih besar, maka ini hubungannya dengan kecepatan ya. Kecepatan pengisian misalnya silinder atau di dalam hal ini ember itu menjadi lebih cepat gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu Mbak Cici? Kalau misalnya itu debitnya besar, apa ya, gaya balik, ada namanya gaya balik nggak sih? Karena biasanya kan debitnya besar, tapi kita nggak bisa kadang-kadang itu kalau ngisi ember aja misalnya, kita itu nggak bisa mikirnya, oh ini kalau dengan debit sekian, maka butuh waktu 10 detik. Berarti kalau tak hitung, kalau aku pengen 5 detik, aku percepat jadi berapa. Karena kayak lompat gitu loh airnya. Itu ada fenomena apa bisa ada hubungannya enggak, atau mungkin berbuih, nah jadi berbuih, apakah itu menjadi salah satu penghalang di hidrolik atau enggak? Jadi tadi gimana debit. Sorry saya belum menangkap 100% ya, jadi saya takut jawabnya Jadi salah. maksudnya gini, kalau misalnya kita menyalakan keran aja terlalu besar, itu kan kadang-kadang ketika mau mengisi sesuatu malah muncrat. Oh iya, iya. Dan di beberapa kondisi tampak berbuih gitu, berbuih atau muncrat itu apakah itu juga muncul kalau misalnya di hidrolik kita debitnya terlalu besar gitu loh. Atau Ya. Oh, gini. Ya, saya nangkap nih maksudnya gini. Kalau dia sampai muncrat itu berarti kan flow ya, kecepatan alirnya itu sangat tinggi. Jadi itu seperti kita memencet ujung selang. Ya, debitnya itu sama, tetapi karena dia dipersempit maka dia lebih jauh. Nah, ketika misalnya bentuk salurannya, kalau selang kan kadang ada yang bentuknya fokus satu titik ya. Tapi ada juga yang dia nyebar. Nah, itu tergantung dari bentuk ujung salurannya sih. Dan itu menentukan untuk dia terjadi alirannya turbulence atau dia istilahnya laminar gitu ya. Seperti itu. Jadi ujung kerannya itu konstruksinya ya, itu sangat berpengaruh apakah dia akan menjadi berbuih atau dia akan lurus bagus begitu.
Oke, jadi ini tergantung konstruksi Ya, selangnya, tergantung konstruksi dalamnya, dan efeknya iya, nanti itu turbulence atau laminar yang bentar lagi mungkin akan dijelaskan ya. Kalau iya yang betul. laminar itu lebih Iya, efektif. kekasaran bagian dalamnya itu berpengaruh juga ya terhadap itu terjadi Oke. ya aliran yang lurus ya bagus atau yang nyebar begitu. Kalau Itu ya dalamnya kita kasar, lanjut dulu ya. oh iya iya. Ya, kasar ya nyebar ya nyebar muncrat ya. Heeh. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini tadi yang kita bahas ya mengenai laminar dan juga turbulence. Kalau kita melihat deskripsinya, laminar itu adalah aliran yang punya struktur lurus dan rapat. Kecepatannya konstan dan gaya yang diteruskan stabil. Kalau kita lihat pada gambar, maka laminar itu digambarkan dengan seperti busur. Kenapa? Karena aliran yang di bagian tengah itu lebih cepat daripada dinding, karena dinding itu ada gaya gesek dan seterusnya. Nah, kalau dia halus begitu ya dia akan lurusnya seperti ini. Tetapi begitu permukaan dindingnya kasar, nah maka alirannya tidak akan terjadi seperti ini. Maka kadang-kadang dia berbuih di dalam itu gara-gara seperti itu kondisinya. Nah, kemudian yang kedua adalah turbulence. Nah, turbulence itu adalah aliran yang strukturnya itu kacau ya, tidak teratur. Sehingga kecepatan dan gayanya stabil, jadi nggak konstan begitu ya. Jadi ini yang dimaksudkan tadi mungkin di dalamnya itu beriak-riak atau berbuih di dalamnya. Ya, ini sangat merugikan karena nanti akan terjadi loss of pressure di titik yang di sini. Ya. Ya. Nah, sebenarnya untuk laminar dan turbulence itu bisa dihitung sih memakai yang disebut sebagai Reynolds number atau angka Reynolds gitu ya, angka Reynolds. Nah, tetapi angka ini sangat-sangat teoritis ya, sangat tergantung dari kondisi-kondisi misalnya flow velocity dalam kecepatan alir cairan ya dalam saluran ini kecepatannya berapa dalam meter per sekon. Kemudian juga tergantung dari diameter pipa yang digunakan dan kemudian juga kinetik viskositasnya gitu ya. Nah, angka di sini misalnya kalau Reynolds-nya kurang dari 2300 hasilnya ini ya, itu disebut sebagai laminar, tetapi kalau lebih besar maka dia terjadi turbulence. Nah, parameter yang di sini ini yang susah untuk kita ketahui dengan pasti ya, sehingga perhitungan teoritis ini untuk pendekatan saja. Gitu ya. Kira-kira itu yang saya tahu lah. Tapi ini biasanya dipelajari di mata kuliah mekanika fluida kemungkinan ya. Itu akan lebih detail di situ. Tapi untuk hidrolik kita asal tahu saja bahwa ada dua aliran dan kemudian ini yang ideal itu yang bagian mana itu ya, yang laminar yang ideal. Kemudian untuk menghindari yang turbulence itu nanti kita harus pakai trik seperti apa begitu. Gitu Mbak Cici untuk yang Oke. penjelasan ini. Terima kasih Mas Ratmono. Lanjut ya. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa turbulensi itu mengakibatkan penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan yang diakibatkan oleh turbulence tadi itu bisa dihindari kalau kita bisa memilih sambungan yang lebih tepat. Ya, perubahan diameter sambungan, ya, misalnya dari diameter besar ke kecil, itu akan mengakibatkan turbulence juga. Sebisa mungkin dihindari. Sehingga kalau kita membeli fitting yang sudah ada di pasaran, maka dia akan misalnya diameter 8, dia pasti di fitting itu ya antara hose dan fitting itu akan ketemu juga diameter 8. Jadi tidak akan terjadi perubahan yang besar sehingga diharapkan tidak terjadi turbulence yang besar di situ. Nah, kita harus ngerti nih tipe-tipe koneksi atau sambungan yang nanti bisa meminimalisir terjadinya turbulence. Dari angka-angka faktor ini kita bisa melihat bahwa angka yang terkecil itu yang memang paling ideal, gitu ya. Kemudian kita bisa tahu bahwa di bagian ini, ya,
itu adalah angka yang lebih kecil. Ya, jadi belokan seperti ini lebih disarankan daripada bentukan yang modelnya sudut lancip ya. Ya, kemudian kita bisa minimalisir misalnya mengurangi jumlah T begitu. Atau minimalisir jumlah valve ya. Kalau misalnya dia hanya butuh satu valve ya sudah satu valve saja. Dan itu bisa meminimalisir karena terjadi turbulence di valve itu sangat-sangat besar begitu. Ya, tapi kan ini tidak bisa dihindari, tapi kita bisa minimalisir jumlahnya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tipe koneksi seperti ini. Oke, ya. Sebisa mungkin Ya, kita pakai. Jadi? Saya selalu menganalogikan dengan kita naik motor. Dengan menghadapi belokan seperti ini, mana yang paling aman ya, paling menyenangkan lah istilahnya. Gitu. Ya, bisa dilanjut? Sebentar Mas, itu kalau dibaca di tabelnya kan ada angkanya 0,5 sampai 1. Terus saya mau lihat, itu kan simbol yang di sebelah kiri itu simbolnya apa ya? Kalau simbolnya Renault kok kayaknya angkanya enggak. Jadi ini saya berusaha untuk mentransfer angka itu ke tabel yang di atas. Itu bisa apa enggak? Atau berbeda? Kalau itu saya terus terang saya lupa ya. Itu angka apa ya? Tapi yang jelas semakin kecil Sudah angkanya lama itu sekali. semakin baik semakin ya. Bagus. Iya. Oke. Semakin baik. Tidak ada hubungannya gitu. Dengan tabel yang di atas. Ada tabelnya. Seharusnya loh ya. Tidak begitu yakin dari angka-angka ini. Misalnya dari oke. Kalau tabelnya ini agaknya terpisah ya, sepertinya ya. Karena RE itu bilangan yang kita temukan dari rumus sebelumnya. Tetapi delta P itu yang maksudnya. Penurunan tekanannya seberapa itu yang kita dapat dari situ. Tapi yang simbolnya itu kayak yang di delta P sama dengan ini simbolnya saya nggak tahu bacanya gimana yang kayak huruf E itu. Huruf E kali B dan seterusnya. Tidak tahu itu juga, itu konstanta atau apa. Tapi oke, berarti kalau kita lihat dari rumusan di atasnya berarti kan delta P-nya nanti tinggal kita masukkan aja di depan. Oke, jadi gitu hubungannya ya. Oke, makasih Mas. Kita boleh lanjut. Ya. Sudah selesai untuk tema ini sepertinya. Oh, ya ampun. Yang berikutnya masuk ke cairan hidrolik. Mungkin kita mau lanjutkan atau hentikan stop dulu? Supaya teman-teman yang mau belajar lagi, yang masih belum paham, masih bingung, bisa mengulang. Dan semoga cukup jelas. Ya, seperti itu. Karena memang hitungan itu sesuatu yang pelik ya sebenarnya. Kalau kita mau perhatikan dengan teliti itu detailnya banyak. Betul ya, Mas? Ya, betul sekali. Oke. Tapi dengan modal ini tadi ya, modal rumus-rumus yang sudah kita lihat barusan, dasar dari hidrolik yang dia mengatur tentang tekanan dan juga kecepatan itu bisa diimplementasikan begitu. Sudah bisa menghitung sendiri. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas. Jadi ingat satu lagi. Kalau tadi kan ada debit ya. Kalau misalnya kita kepo nih, kalau kita pengen ngukur debitnya di debit keran di rumah kita, debitnya mana. Nah, itu ada nggak sih alat khusus yang dipakai untuk ukur debit atau komponen khusus supaya memudahkan kita mengecek debit gitu? Oh, kalau alat khusus sebenarnya nggak ada ya. Cuman kita kalau di rumah itu bisa menggunakan bejana ukur yang buat untuk memasak itulah, ada literannya itulah. Nanti tinggal dibuka aja kerannya secara maksimal. Kemudian kita kasih stopwatch dalam waktu 5 detik ya. Kemudian kita bisa lihat di situ berapa liter yang terkumpul. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali sih sebenarnya. Tadi ada yang mungkin slide-nya itu tidak ada.
Nah, untuk mengetahui debit pada sistem hidrolik, ya, ini bahasan debit ya. Ya. Ada dua cara sih sebenarnya, mungkin tiga ya. Yang pertama, ini secara teoritis ya, itu kita bisa lihat pada spesifikasi pompa. Di pompa itu ada tulisan spesifikasinya bahwa per revolusi itu dia berapa cc atau berapa sentimeter kubik itu ada. Nah, misalnya dia adalah 16 cm kubik per revolusi, per rotasi. Nah, dikalikan aja nanti dengan RPM. putaran motornya seberapa, begitu RPM-nya. Itu nanti kita dapatkan liter per menit ya. Ya. Tetapi masalahnya adalah itu Efisiensi. kan perhitungan efisiensi 100%. Padahal dalam situasi real, efisiensi akan selalu turun. Sehingga misalnya ini tinggal 80% atau 90% tergantung umur pakai dan juga perawatan. Begitu ya. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lakukan adalah mengukur dengan bejana itu tadi. Ya. Tetapi kita harus melepas selang ya, dan itu kondisinya mungkin cukup berbahaya dan ribet juga ya. Tetapi itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur atau mengukur ya, mengukur pergerakan silinder. Mengukur pergerakan silinder. Jika kita memiliki sebuah silinder ya dengan kita ketahui dimensinya, luas area dan juga panjang langkahnya, maka kita akan mengerti volume. Nah, kita tinggal nanti simulasikan aja, misalnya di start silindernya akan maju mencapai posisi maksimal itu berapa detik. Nah, kita tinggal bagi volume dalam tangki dalam silinder itu dibagi dalam satuan detik tadi, sehingga ketahuan juga tentang flow rate-nya. Itu kira-kira. Iya, berarti itu 3 hal itu sesuatu yang berbeda ya sebenarnya. Maksudnya gini, yang satu itu kan teoritis. Jadi kita membandingkan itu dengan kondisi real, dapatlah efisiensi. Dan yang satunya lagi itu saat aplikatif ya, yang sangat aplikasi saat silindernya maju. Sedangkan saat kita mencoba dari pompa langsung dengan silinder maju kan ada kemungkinan ada penurunan itu ya. Jadi kita bisa malah menghitung berapa besar penurunan kecepatannya gitu nggak sih? Iya, betul sekali. Dan biasanya untuk yang teoritis tadi memang kita sudah selalu ya kalikan dengan efisiensi. Misalnya teoritisnya itu misalnya 10 liter per menit jatuhnya. Nah, kita akan kalikan langsung dengan efisiensi misalnya 80% atau 70%. Sehingga kira-kira nanti flow rate-nya tinggal 8 liter per menit. Nah, toh nanti kita bisa tetap atur dengan flow control ya untuk mendapatkan flow rate yang kita minta gitu. Berarti belum bisa menampilkan ya, maksudnya kayak kita tambahkan komponen apa, terus misalnya kayak termometer atau apa itu kan kita bisa langsung melihat hasilnya. Dan kalau untuk debit belum ada ya yang khusus gitu. Debit ada. Debit ada kok, untuk mengukur flow itu ada. Oh ada, tapi Ada. belum tahu namanya. Googling dulu ya Mbak ya. Kalau yang Ya di udah. PDAM itu kan untuk flow pemakaian air dalam 1 bulan itu kan bisa diketahui. Itu kan Iya, prinsipnya sama ya. iya Cuman tapi kalau ini kan tekanan tinggi, jadi ada kok, ada produknya. oke, mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ya tentang ini karena ya supaya kita nggak kemakan rumor gitu kan. Apalagi kalau ini hubungannya sama bisa kita tarik ke rumah tangga gitu. Soalnya kan itu kadang-kadang ada yang bilang itu apa diganti yang baru nanti akurasinya beda, itu lebih cepat bacanya. Itu kan mirip juga sama yang di pom bensin ya Mas ya. Ya, Oke. Oke, ada cukup. kok. Mungkin cukup ya, cukup Ya. di sini. Yang penting kita tahu dan bisa lebih berhati-hati karena memang menurutku ya kalau debit itu banyak lolos sih gitu loh. Maksudnya mengukurnya itu kan pasti tiap alat tuh bisa beda-beda gitu kan Mas hasilnya. Nggak bisa sama persis gitu loh. Yep. Oke, kita Betul, cukup betul. sampai di sini Mas Ramona ada
Yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Atau pesan-pesan? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau gitu. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Tidak ada. Tidak ada, ya. Ya, tetap semangat aja. Oke, berarti tetap semangat ya. Oke, kalau dari saya sama, selamat belajar. Dan salam kita apa, Mas? Satu nusa, satu bangsa. Hore, ya, merdeka ya.